feeling itu love dia yang pengen dia dapatkan. Tangki cintanya itu pengen penuh. Jadi bagi kita yang memiliki anak feeling, udahlah perhatikan aja ya, kasih cintanya sebanyak mungkin ya. Teman-teman semua, kakak-kakak, malam hari ini saya izin untuk sharing tentang mindful parenting. Topiknya memperhatikan emosi dan kebutuhan anak tanpa menghakimi. Ya, dunia parenting memang nggak ada habisnya ya untuk dibicarakan, terus bergulir dan menjadi topik yang sangat sangat dinantikan. Ya, saya seperti itu. Saya izin untuk perkenalkan diri ya. Nama saya Henry Mur Hadianto, biasa dipanggil Henry. Kalau di Stephen Family, saya biasa dipanggil dengan sebutan Om Henry. Pengennya sih dipanggil Mas juga nggak apa-apa, bebas gitu ya. Saya berasal dari brand Tangerang Selatan ya, dengan nama brandnya itu adalah seperti yang sudah kakak-kakak teman-teman semua ketahui, adalah Stephen Family. Berikut adalah tentang jati diri saya. Saya selaku trainer dan promotor Stephen. Eh, Workshop yang pernah saya jalani adalah tentang couple, tentang parenting, tentang profesi. Insya Allah nanti mau tambah-tambah lagi kalau pas ada kesempatan dan waktunya ya. Dalam perjalanannya menjalani promotor, secara kebetulan Alhamdulillah di tahun 2022 dan di tahun 2023 saya kebetulan bisa mendapatkan kesempatan untuk berada di jajaran top 10 nasional promotor Stephen selama 2 tahun berturut-turut. Dan di kurun waktu yang sama, kalau di Stephen Family, saya ada di posisi nomor 1. Cuman eh, saya pengen ngajak teman-teman yang promotor-promotor ini, yuk kita masuk ke sana. Sekarang itu udah ada Kak Lemi ya. Ayo dampingin Kak Lemi, siapa yang bisa masuk ke sana. Kak Julia nih, saya lihat ada potensi nih untuk ngejar ke sana. Semangat Kak Julia ya. Dan yang lainnya juga begitu ya. Dan sebelum saya terjun ke Stephen, sebelumnya saya selama 30 tahun lebih, saya adalah seorang praktisi SR. Juga saya CSR ya di di beberapa perusahaan baik lokal maupun multinasional, dan dunia tersebut saya jalani selama lebih dari 30 tahun. Sedangkan kalau bicara puncak karir, itu saya terakhir ada di perusahaan afiliasi dari Belgia sebagai Country HR Manager. Oke, pengen tahu dulu tadi disampaikan oleh eh, Kak Aisyah ya, apa yang eh, menjadi keinginan atau hasrat dari teman-teman untuk ikut di dalam eh, topik malam hari ini. Ya, tadi beberapa sudah menyampaikan. Izin saya untuk mengulas sedikit. Kalau kita bicara dunia parenting, kenapa sih Anda atau termasuk saya sendiri mungkin ya emosi dengan perilaku eh, anak kita ya? Boleh di kolom chatnya disampaikan ya. Terus kalau sudah demikian yang kita alami, apakah Anda sudah cari tahu alasannya kenapa kita menjadi emosi? Yang berikutnya, maukah atau bisakah ya Anda lebih rileks dalam menyikapi hal-hal tersebut? Yuk, coba disampaikan di kolom chatnya, silakan. Oke, wah mantap.
Ya, oh di sini saya nggak bisa. Wah, emosi. Ya, apalagi Kak Putri. Dulu waktu belum paham bisa emosi. Wah, syukur Kak Julia ya. Ya, betul Kak Moi. Bisa emosi marah atau emosi marah yang dimaksud di sini, Kak. Gitu. Ya, yang lain. Kesel. Oke. Ada lagi yang lainnya. Ya, silakan. Nah, kalau sudah merasa seperti itu, kira-kira udah cari tahu belum alasannya kenapa? Yang melatar belakang itu kenapa ya alasannya? Karena ngelawan, greget, gregetin. Oke, yang lain nggak bisa dibilangin. Wih, iya ya kamar saya. Waduh, ini jengkelnya pakai Z lagi ya. Zengkel gitu ya. Wah, oke. Nah, boleh yang lainnya. Nggak sesuai ekspektasi, Kak Yuki. Oke, nah ya. Ujungnya nih kalau mau lihat nih ya antara segitu ya. Kesel, terus nggak bisa dibilangin gitu ya. Nah, terus gimana ya caranya kita untuk lebih rileks dalam menyikapi hal tersebut? Mau tahu atau mau tahu aja? Silakan. Mau tahu banget, mau tahu banget. Mau tahu banget ya. Wah, iya, mau tahu banget. Menurunkan ekspektasi. Oke, siap banget. Iya, Kak Karin, terima kasih. Wih, mau tahu banget. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, teman-teman semua, kakak-kakak, ternyata ya saya lihat dari referensi ya, berdasarkan referensi yang saya pernah baca, ternyata ya, ternyata ada 8 hal ya yang memiliki peran kita ini sebagai orang tua itu meningkat kemarahan kita. Itu disampaikan oleh salah satu tokoh parenting ya, dia dari luar negeri kalau nggak salah dari Oxford ya. Itu namanya Sarah Ockwell Smith. Dia terbitkan buku namanya salah satunya itu adalah Gentle Discipline. Gramedia pernah menerbitkan ini ya. Cetakan pertamanya kalau saya nggak salah quote itu di tahun 2019 ya. Apa aja itu 8 hal yang bisa membuat kita meningkat marahnya atau keselnya? Yang pertama adalah tumbuh di rumah yang biasa melakukan kekerasan verbal atau fisik, ya. Yang kedua, adanya kelelahan fisik dan mental, ya. Yang ketiga, bagi yang sudah berkeluarga, ya, ada yang baru menikah, ya, kurangnya dukungan dari keluarga, terutama suami, ya. Berikutnya adalah masalah persahabatan atau hubungan, ya. Empat berikutnya adalah adanya kekhawatiran finansial. Ternyata ini bisa cukup pengaruh yang lumayan juga ya. Bisa juga karena stres, karena menjaga kerabat yang sudah lanjut usia ataupun sakit ya. Berikutnya adalah bekerja tapi khawatir. Kita lakukan sih pekerjaan atau tugas kita, tapi di lubuk hati kita tuh ada rasa kekhawatiran yang cukup besar sehingga membuat kita bisa menjadi stres dan itu terbawa sampai ke rumah gitu ya. Nah, ini yang berikutnya ada ternyata tanpa kita sadari karena kita apa eh, capek, lelah secara fisik, secara mental, ternyata kita kurang meluangkan waktu untuk me time. Pertanyaan saya, adakah di antara kakak-kakak yang mengalami hal tersebut? Ayo, Ada, jujur. ada. Ah, Ada banget. ada Ada banget. banget. Oke. Ternyata ada ya di antara kakak-kakak ya, bunda-bunda sekalian di sini atau ayah ya. Ternyata 8 hal ini sudah dilakukan risetnya oleh eh, Sarah Ockwell Smith ini ya.
dia menulis banyak buku lah tentang parenting gitu ya. Dan itu ada di Gramedia juga banyak ya. Oke. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Karena saking kita capeknya lahir batin itu kita nggak tahu berbuat apa-apa sehingga kemudian tanduk kita sebagai orang tua itu jadi keluar ya. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan tes Stephen di daerah Pamulang dekat ke Parung sana ya, BSD. Itu beliau menyatakan bahwa saya pusing Pak, dia dokter. Saya pusing Pak, ini sama anak saya kok nggak ketemu caranya gimana. Akhirnya diskusi-diskusi ketemu titik terangnya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi karena kita tidak paham, kita menjadi stres tadi ya. Ada kegelisahan yang cukup mendalam. Oke. Kenapa semua itu terjadi ya? Karena ada suatu kebutuhan. Apa sih yang dimaksud kebutuhan itu? Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan, di mana kalau dalam manusia itu diperkirakan sebagai diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, di mana keinginannya itu harus dipenuhi sehingga bisa tercapai kepuasan rohani atau jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Ya. Sementara kalau tadi dikaitkannya ke emosi, KBBI juga memuat istilah ya bahwa emosi itu adalah luapan perasaan yang berkembang ya dan surut dalam waktu singkat. Keadaan ya, reaksi psikologis dan fisiologis ya. Misalnya kita gembira, kita sedih, kita terharu ya, cinta ya, dan keberanian yang sifatnya bersifat objektif. Oke. Mindful parenting maksudnya adalah pengasuhan yang dilakukan oleh setiap orang tua dengan penuh kesadaran atau fokus untuk hadir dan bertindak secara bijaksana terhadap kebutuhan anak. Ayo di antara Bapak, Ibu, teman-teman di sini semua, benchmarknya pada saat kita men-treat anak, benchmarknya yang kita biasa sering lakukan diri kita sendiri atau kita fokus atau bijaksana terhadap kebutuhan anak. Lebih kemana? Lebih ke diri sendiri sih. Lebih ke diri sendiri ya. Lebih ke diri sendiri. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu, Kak? Kacau di rumah, Om. Wah, kacau. Kacau. Oke. Boleh diceritakan gambarannya seperti apa kacaunya? Sharing. Jadi kebetulan minggu lalu saya Hasina, Om. Anak Ya, saya silakan. Hana usia 13 tahun. Ya, Kebetulan kami domisili di Kairo. Kebetulan minggu lalu Masya Allah. kami berdua memutuskan mengikuti tes Tifin dan Iya. hasilnya memang agak mengejutkan karena saya saya berdua ini sama-sama intuiting ya. Saya ekstrovert, Oh, anak saya introvert. oh, oke. Jadi kami tiada Oke. hari tanpa cekcok gitu loh. Anak saya punya pemikiran yang ideal di kepalanya. Kalau segala sesuatu tuh nggak sesuai dengan bayangannya itu dia bakal marah sekali. Sementara ibunya ini, saya juga demikian agak-agak perfeksionis sedikit. Cuman saya lebih bisa membaur aja sama keadaan gitu Om. Karena udah Oke. ini. Kebetulan saya ibu tunggal juga. Jadi memang chaos lah. Di rumah tuh chaos. Oh, iya, Completely. iya, iya, iya. Ya, dititipkan oleh Maha Kuasa ya. Iya betul. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Hana untuk Sama-sama Om. sharingnya. Jadi memang seperti itu. Kalau kita fokusnya terhadap diri kita sendiri, ya yang terjadi adalah eh, chaos gitu ya. Chaos. Di Chaos. satu sisi anak kita juga menjadi bingung.
kenapa ya aku dibeginikan? Kenapa aku diperlakukan secara hal-hal yang di luar ininya mereka, ekspektasinya mereka. Sehingga yang terjadi adalah tarik-tarikan. Kita sebagai orang tua Betul. pengennya begini, si anak juga pengennya begini. Jadi Betul. kurang ketemu gitu ya. Oke, padahal kalau kita bisa sadar, kita bisa fokus dan kita dampingi hadir ya, kita tahu kebutuhan anak itu, insya Allah akan lebih enak. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, gimana caranya? Saya usulkan itu yang namanya kaf, bukan kaf yang, mohon maaf ya, yang di Al-Quran bukan ya, tapi ini pakai huruf kaki ya, KAF. Kepanjangan KAF adalah K-nya itu kenali apa yang jadi kelebihan atau kekurangan anak kita. Namun sebaiknya di sini kita fokus kepada apa yang menjadi kelebihannya, ya. Kemudian A-nya itu asah potensi yang dimiliki oleh anak kita. Karena kita udah tahu kelebihannya, ya, kita asah itu kelebihan tersebut sehingga lebih bersinar. Kalau sudah kita dapatkan, kita lalui itu semua, tinggal kita lakukan fokus terhadap kelebihan yang dimiliki. Sehingga mutiara yang ada di dalam diri anak kita itu akan bisa lebih maksimal. Ya, akan bisa lebih maksimal dan sehingga kita pun juga enak dalam menjalaninya. Ya. Beberapa klien saya juga menyatakan yang demikian kalau kita sudah melakukan poin-poin seperti ini. Saya singkat istilahnya KAF ya. Jadi ingat aja nih nanti bunda ya, kakak-kakak, bapak-bapak di sini ayah gitu ya. KAF. Wah, ingat kata Om Henry ininya KAF gitu. Udah, lakukan di situ insya Allah akan lebih enak. Nah, tapi Pambelan kita bawah ya? tahu nih. Halo? Ya, Pak. Siapa ya? Adakah tools untuk mengetahui atau mengoptimalkan KAF itu sendiri? Ya, banyak sekali ya tools yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita gunakan untuk mengetahui hal tersebut. Ya, untuk mengetahui hal tersebut. Ya. Oke. Nah, Tahu nggak atas? yang ingin saya sampaikan di sini ya, salah satunya ya, salah satu metode yang bisa kita optimalkan adalah dengan melalui Stephen. Ya, melalui Stephen. Pertanyaannya bagi yang belum pernah ikut Stephen adalah apa sih untungnya ikut Stephen? Ya, ada 3 hal, saya nyingkatnya ASA. Karena dengan kita ikut tes Stephen, hasil yang kita dapatkan, insya Allah itu akurat, mendekati akurat, ya bisa mencapai 95%. Dan caranya pun simple, ya, caranya simple. Nggak harus yang rumit-rumit, nggak harus dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, itu bisa jalan. Minggu lalu saya ketemu dengan klien di mana anaknya sedang sakit, orang tuanya merasa khawatir apakah bisa didapat hasilnya atau tidak. Ternyata alhamdulillah bisa diketahui. Dan dengan tes Stephen ini itu bisa diaplikasikan ke berbagai fungsi ya atau bidang gitu ya. Bisa untuk anak-anak ya, bisa untuk kaum profesional, bahkan untuk orang tua yang sudah lanjut usia pun juga akan lebih enak. Ya. Saat saya melakukan pengetesan Stephen, pernah di suatu lokasi itu usianya sudah mendekati 80-an. Ya. Ternyata dia baru sadar bahwa terhadap cucu yang A, cara pendekatannya adalah demikian. Cucu yang B demikian. Cucu yang C demikian. Ternyata beda-beda ya Mas, dia bilang begitu.
Ya, begitulah Eyang, karena dia orang tua, udah Eyang, saya panggilnya Eyang aja. Ya. Dan ternyata menurut beliau ini gampang banget. Zaman saya dulu belum ada yang tes-tes seperti ini. Nah, jadi di sini eh, banyak sekali kegunaan, ya. Di antaranya itu bisa kita gunakan untuk parenting dari Stephen ini. Ya. Nah, apa sih Stephen tersebut, ya? Stephen adalah suatu metode untuk melihat, ya, belahan otak dominan yang sering digunakan, di mana terbagi atas otak kiri, ya, dan otak kanan, kemudian juga ada yang di tengah, ya. Otak kiri itu ada yang bawah itu sensing, ya. Otak kiri atas adalah thinking, ya. Kemudian untuk otak kanan atas itu adalah intuiting, ya. Sementara yang otak kanan bawah ini adalah feeling. Dan yang di tengah, ya, hindbrain ini adalah yang namanya insting. Kita kalau sudah mengetahui belahan otak yang kita miliki, yang dominan sebelah mana, inilah nanti, ya, Bapak, Ibu, Kakak-kakak semua, yang bisa kita optimalkan. Ya. Pendekatannya pun kalau terhadap dunia parenting juga beda-beda. Untuk anak kita yang thinking seperti apa, untuk anak kita yang feeling seperti apa, gitu. Ya. Banyak sekali kegunaannya. Misalnya, kalau tadi kita sudah masuk kepada stres tadi, ya, topiknya. Kalau ternyata anak kita ini sensing, dia akan stres kalau apa? Kalau dia sakit. Kenapa? Karena orang sensing itu pengennya gerak. Dia kalau nggak bisa aktivitas, ya, nggak bisa melakukan suatu gerakan gitu, ya, menganggap menjadi tidak produktif, ya. Sehingga dia, ya, eh, jadi cenderung nggak nyaman gitu. Apalagi dihadapkan pada sesuatu hal yang sifatnya itu tidak ada kepastian, karena orangnya sensing itu pengennya konkret, ya, jangan yang bertele-tele. Dia akan stres kalau diajak bicara itu muter-muter, lebih cenderung to the point, ya. Sedangkan kalau yang thinking, ya, otak kiri atas, dia akan stres kalau situasinya ramai. Dia butuh ketenangan, ya. Segala hal itu pengennya bisa dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, dia cenderung akan stres. Karena pengennya itu serba dimekanisasi, serba diatur, ya. Harus clear di awal. Sementara bagi yang intuiting, ya, otak kanan atas, ya, dia itu beda dengan thinking. Kalau thinking pengennya itu harus ada aturan yang clear. Sementara kalau yang intuiting, dia nggak pengen seperti itu. Dia nggak pengen kalau terlalu banyak diatur. Pengennya adalah kebebasan. Dia pengen lebih explore apa yang menjadi eh, kebutuhan dia, ya, karena dia juga berpikirnya itu dia lebih bermain kepada out of the box, ya. Kalau dihambat, ya, kebebasannya, dia cenderung gini, ya, itu kan yang buat aturan juga orang, harusnya bisa dong begini begini gini, ya. Intuitif juga berpikirnya dia selalu optimis karena merasa bisa, dia ininya orientasinya itu masa depan, sehingga di dalam Steven, ya, kita suka sampaikan, kita suka analogikan kalau orang intuiting ini adalah orang langit, karena dia mikir tuh jauh. Buat orang lain tuh, yang mesin kecerdasan lainnya nggak sanggup kadang-kadang untuk memahami apa yang ada di dalam benaknya si intuiting. Sementara bagi yang feeling, ya, otak kanan bawah, ya, dia itu stres kalau nggak ada teman ngobrol atau curhat. Emang demennya tuh ngobrol, ya. Bahkan kalau perlu nih makan nomor dua, yang penting ngobrol dulu. Karena di situ dia bisa enak, bisa lebih santai, ya. Dia temukan orang-orang siapa yang bisa menjadi apa? Bisa yang dituangkan
pemikirannya gitu ya, atau obrolannya. Di situ juga dia bisa merasakan apakah orang tersebut eh, memiliki keterikatan yang hangat dengan dirinya gitu. Siapakah orang-orang tersebut yang sayang, yang memberikan perhatian, karena dia simpatinya besar. Ya. Sementara bagi yang insting, ya, bagi yang insting, dia akan stres kalau dia punya konflik, ya, atau dia terlalu banyak tekanan. Ya. Begitu juga kalau misalnya terjadi putus hubungan silaturahim gitu ya, itu dia merasa stres. Ya. Nah, coba bagi kakak-kakak, bunda-bunda, ayah-ayah yang anaknya sudah dites divin, coba deh dilihat dari sisi ininya. Kemudian kita perbaiki, ya, kita perbaiki hal-hal tersebut ya karena kita sudah dapatkan, kita bisa diagnosa gitu, kemudian dijalankan. Nanti akan ketemu. Memang setelah tes divin bukan serta-merta semua itu menjadi oh ya pasti pasti enggak. Tapi kita perlu untuk latih. Kita untuk latih terus 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 terus. Jadi sama-sama saling mengenali. Ya. Nah, yang berikut lagi kalau kita dari sisi stres, kita suka pengen tahu nih bahasa cinta bagi setiap mesin kecerdasan, belahan otaknya gitu ya. Apa aja? Ini juga beda-beda ya. Kalau tadi yang sensing ya otak kiri bagian bawah, dia itu seneng kalau dia dikasih hadiah ya. Chemistry-nya dia itu adalah tentang cuan ya, tentang cuan ya. Jadi dia pengen itu ada hadiah ya, ada kebendaan ya. Jadi bagi ba- ayah bunda yang punya anaknya sensing, kasih hadiah, apalagi hadiahnya yang wow gitu, wah dia akan senang. Atau nggak usah dikasih hadiah dalam wujud benda, misalnya dikasih uang tapi yang bernilai gitu ya, wow dia akan senang tuh. Dia senang sekali ya. Bahasanya beda kalau udah seperti itu. I love you mom, I love you dad gitu. Ya. Nah, kalau thinking gimana? Kalau thinking dia bahasa cinta dia akan senang kalau dia tuh menjadi pemenang ya. Dia pengennya kedudukan, jabatan. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan aktualisasi diri di mana dia dikonfirmasi bahwa iya betul dia sebagai pemenang. Nih, aku udah lakukan hal yang benar gitu. Kira-kira seperti itu kalau yang thinking ya bahasa cintanya. Kemudian kalau yang intuiting seperti tadi dijelaskan di slide sebelumnya, dia itu pengennya kebebasan ya. Jadi ini pengaruh juga kalau misalnya ke sekolah, kalau sekolah dia banyak terlalu diatur, dia cenderung jadinya adalah males lah gitu. Dan untuk sekolah untuk anak yang intuiting lebih cenderung cocok adalah di sekolah alam. Itu akan cocok sekali. Ya. Begitu juga untuk yang feeling. Feeling itu love dia yang pengen dia dapatkan. Tangki cintanya itu pengen penuh. Jadi bagi kita yang memiliki anak feeling, udahlah perhatikan aja ya. Kasih cintanya sebanyak mungkin ya. Disayang gitu ya. Tunjukkan bahwa kita sayang dengan dia. Nah, itu dia akan merasa dianggap gitu ya. Karena orang feeling itu kalau dia tidak maksudnya dicuekin gitu ya, diabaikan, dia merasa nothing gitu. Sementara bagi yang insting ya, dia itu pengennya kedamaian ya. Dia pengen semuanya itu serba nyaman. Dia nggak pengen terlalu banyak ada tekanan. Dia pengen semuanya eh, serba terkendali, enak gitu. Ya. Sehingga dia merasa senang. Oke, dari sini kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita udah temukan itu semua, ya kakak-kakak
ayah, bunda, kita bisa akan mengenali, ya, kita akan temukan dan kita asah segala potensi ananda kita masing-masing sehingga semua anggota keluarga Anda itu akan lebih nyaman dalam langkah selanjutnya. Nah, eh, di sini mungkin saya bisa ada eh, coba tadi kalau saya nggak salah ada Bu Agnes kalau saya nggak salah lihat ya Bu Agnes ya. Betul nggak ya? Ada ya Bu Agnes ya? Ya ada. Ya ada Pak. Oke. Bu Agnes, selamat malam Bu Agnes. Selamat malam Pak Henry. Aduh, senang sekali kita jumpa di sini ya. Ya, Alhamdulillah bisa 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 jumpa Bu Agnes. iya, Boleh kakak, bunda, ayah sekalian ya. Di sini kebetulan Bu Agnes tadi saya juga eh, forward untuk acara malam hari ini dan iya, kebetulan beliau tempo hari eh, sekeluarga ikut tes dengan saya. Ya, iya, Bu iya, Agnes boleh cerita Bu Agnes dari eh, untuk sharing kepada teman-teman kita semua di sini gimana Bu Agnes yang tadinya sebelum ikut tes Divin situasi yang dihadapi dalam menghandle Mas Zafran ya. iya, Dan betul. kemudian setelah setelah ikut menjadi seperti apa? Silakan Bu Agnes. Ya, terima kasih Pak Henry atas waktunya. Ketika sebelum tes Tivin itu saya bingung menghadapi Zafran karena dia waktu itu usianya 4 tahun mau ke 5 tahun. Nah, ketika dia mau TK, saya mau bingung ini mau memasukkan dia TK ke sekolah yang maksudnya hafalan Quran atau sekolah yang biasa gitu kan. Nah, akhirnya saya menemukan tes Tivin ini. Nah, saya hubungi dan ketemulah promotornya Pak Henry sendiri. Ketika sudah ada hasilnya sensing gitu ya. Kebetulan Zafran ini adalah anak sensing introvert yang maunya itu bergerak sesuai banget hasilnya dengan sifatnya Zafran yang maunya bergerak, nggak bisa diem, dan ketika dia itu kan sensing itu tadi yang seperti Pak Henry sampaikan eh, cuan ya Pak ya, uang gitu kan. Ya, Nah dia maunya diberi hadiah ya seperti itulah Zafran gitu. Akhirnya setelah tes Tivin itu udah hasilnya udah keluar, akhirnya saya memutuskan untuk menyekolahkan dia di sekolah tahfiz, mengikuti dia untuk ikut sekolah bola juga futsal. Jadi memang yang dia senangi. Jadi memang dia senangnya bergerak, ya saya ikuti gitu. Sebelumnya saya benar-benar nggak tahu Zafran ini nih cara menghadapi dia itu seperti apa gitu ya. Karena benar-benar saya nggak mengenali lah, belum mengenali Zafran sebelum tes Tivin dan akhirnya setelah tes Tivin ini ya saya sudah mengenali dan sangat mudah sekali untuk menghadapi Zafran sekarang. Gitu Pak Henry. ya. Sebelumnya lumayan stres ya Bu Agnes ya untuk menangani untuk ini Nah, Jafran ya. iya betul Pak. Oke. Nah, ternyata luar biasanya nih ya kakak-kakak. Terima kasih Bu Agnes. Ternyata cerita dari Bu Agnes ini berlanjut pada saat beliau kembali ada kesempatan maksud saya ke Bali untuk berlebaran pas setelah COVID eh, agak dilonggarkan. Beliau ini di diperhatikan oleh salah satu keluarga ipar kalau saya nggak salah waktu itu. Nah, yang tadinya Bu Agnes itu lumayan agak bagaimana gitu menangani Mas Zafran, kok pada saat pulang ke Bali itu eh, relax gitu, santai gitu. Betul gitu ya Bu Agnes ya, waktu itu ya. Ya betul Pak, betul seperti Ya. itu. Dan ternyata iparnya Bu Agnes ini diceritakan tentang Steven gitu, gimana handle-nya, gimana metode parentingnya dan menjadi
suatu keingintahuan yang besar dari saudaranya Bu Agnes ini, dan akhirnya beliau beserta satu keluarganya juga ikutan tes juga jadinya. Alhamdulillah, ya. Sehingga Bu Agnes juga sudah menyebarkan itu ilmu Stephen-nya kepada siapapun, bahkan tempo hari juga ada yang di Bali gitu ya, kerabatnya beliau juga itu untuk dilakukan tes Stephen. Terima kasih banyak Bu Agnes, semoga Sama-sama. selalu bertumbuh dengan baik, menjadi lebih nyaman lagi dengan keluarga tercinta ya Bu Agnes ya.